Hai, halo fans Juventus sejati seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe channel Juve ID dan bunyikan loncengnya, karena kami akan selalu update berita Juventus setiap hari. Pino alla fine, Forza Juventini. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri mengatakan bahwa para pemainnya tidak bermain sebagai tim ketika kalah 0-1 dari Empoli pada pekan kedua Serie A Italia. Selain itu, banyak kesalahan teknis yang merusak permainan Bianconeri. Kami memulai dengan baik, tapi kebodohan dari kesalahan pertama dan berhenti bermain sebagai tim. Setelah itu Empoli jadi mendapat ruang untuk berinisiatif, ujar Allegri seusai laga Minggu 29 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Kami harus bermain sebagai tim, bukan secara individu. Kami juga harusnya berada di kotak penalti lebih baik, tapi malah membuat banyak kesalahan teknis yang membuat permainan kacau, sambungnya. Pelatih berusia 54 tahun itu melanjutkan, dirinya tidak puas dengan raihan 1 poin dari 2 pertandingan liga domestik yang dijalani belakangan ini. Dia berharap para pemainnya mendapat pelajaran dari 2 kali hasil yang kurang memuaskan. Kami punya 1 poin dari 2 pertandingan dan tentu saja tidak senang karena hasil bagus membantu kamu untuk sembuh. Sayangnya, kami malah harus belajar dari 2 kesalahan ini, jelas Allegri. Kekalahan yang diterima Juventus membuat mereka bertahan di peringkat 13 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sebelum menghadapi Empoli, Juve hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Udinese pada laga pembuka. Juventus menjalani pertandingan melawan Empoli di pekan kedua Serie A 2021-2022 di Juventus Stadium Minggu 29 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Pasukan Massimiliano Allegri kali ini bermain tanpa Cristiano Ronaldo. Sang superstar sudah mudik ke Manchester United. Meski demikian, Juve tetap bermain agresif dan mendominasi penguasaan bola. Namun serangan mereka tak bertaji. Juventus akhirnya malah kalah 0-1 dari Empoli. Gol sang tamu dicetak oleh Leonardo Mancuso pada menit ke-21. Di laga ini, ada pemain Juventus yang tampil oke, namun ada sejumlah pemain yang tampil bapuk. Nah, siapa saja mereka? Oke, simak rapornya berikut ini, Bola Netters. Yang pertama ada Wojciech Szczesny. Wojciech Szczesny di laga ini tampil lebih baik dibandingkan saat melawan Udinese sebelumnya. Tapi tetap saja ia tampil di bawah standar. Namun, kiper asal Polandia itu sempat membuat beberapa penyelamatan. Ia harus segera meningkatkan performanya jika ingin membawa Bianconeri tampil lebih apik lagi. Yang kedua ada Alex Sandro. Ya, Alex Sandro sering berusaha untuk ikut membantu menyerang, namun ia tak selalu bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Ia juga beberapa kali kehilangan bola dan sempat lalai mengawal lawan yang mengakibatkan terciptanya gol ke gawang Juventus. Namun, ia masih beberapa kali memberikan sumbangsih di lini pertahanan dengan mencatatkan 4 clearance dan 3 intersip. Yang ketiga ada Leonardo Bonucci. Sang kapten tak tampil garang di belakang, namun ia menunjukkan kemampuannya untuk mengorganisir lini belakang. Leonardo Bonucci sempat mencatatkan 6 clearance di lini belakang. Ia juga membantu timnya membangun serangan dengan catatan 8 long ball. Selanjutnya ada Matthijs de Ligt. Mulanya, Matthijs de Ligt tampak memulai laga dengan goyah, tapi ia kemudian bisa tampil solid seiring jalannya pertandingan. Ia menjadi tembok yang bisa diandalkan oleh rekan-rekannya. De Ligt mencatatkan 6 sapuan dan memenangi duel udara sebanyak 4 kali. Selanjutnya ada Juan Cuadrado. Cuadrado tampil terengginas di atas lapangan. Ia kerap membantu Juventus memborbardir pertahanan lawan dari sayap meski ia akhirnya menciptakan lubang di lini belakang. Di sepanjang laga, Cuadrado mencatatkan 4 key pass dan 8 umpan silang. Akurasi umpannya mencapai 90%. Sayang ia gagal membantu Juve meraih hasil maksimal lawan Empoli ini. Lalu ada Rodrigo Bentancur. Gelandang asal Uruguay ini tampil cukup oke di awal laga. Namun seiring berjalannya waktu, ia tampil tak maksimal. Ia kerap kehilangan bola, sulit untuk membantu timnya mengatur tempo jalannya laga dan akhirnya mendapat cemoohan dari fans. Penampilannya menurun dibanding saat melawan Udinese.
Lalu ada Adrien Rabiot. Gelandang asal Prancis ini seperti tak punya ide untuk membuat permainannya membantu Juventus mengatasi gelandang-gelandang Empoli. Bisa dibilang ia jadi sekedar penumpang di lini tengah. Ia juga gagal mengcover kesalahan Sandro yang menghasilkan gol Empoli. Ia kemudian diganti Federico Bernardeschi pada menit ke-55. Lalu ada Danilo. Danilo bekerja ekstra keras di laga ini. Dengan dan tanpa bola, ia cukup krusial dalam pendistribusian bola bagi skuad Juventus. Namun ia tak bisa bermain maksimal dalam memerankan peran regista, meskipun presentase akurasi umpannya bagus mencapai 85%. Ya, selanjutnya ada Weston McKennie. Gelandang yang sedang berulang tahun ini tak mampu memberikan dirinya kado permainan yang apik di atas lapangan. Ia sebenarnya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Weston McKennie juga tak ragu untuk merangsek ke depan, namun permainannya tak memberikan dampak pada Juventus dan akhirnya diganti di tengah laga. Selanjutnya ada Paulo Dybala. Ya, Paulo Dybala berjuang sekuat tenaga di sepanjang laga. Ia berusaha untuk menciptakan peluang agar rekannya maupun dirinya bisa mencetak gol. Ia sempat mencatatkan 11 long ball, 6 umpan silang dan beberapa tembakan, namun usahanya kerap sia-sia. Selanjutnya ada Federico Chiesa. Pemain Juventus paling berbahaya lawan Empoli. Ia mencatatkan 3 tembakan tepat sasaran ke gawang lawan. Federico Chiesa juga kerap merepotkan lini belakang Empoli dengan dribble dan kecepatan larinya. Sayangnya ia diganti lebih cepat oleh Dejan Kulusevski. Lalu ada pemain pengganti yaitu Alvaro Morata. Ia masuk menggantikan McKennie di tengah pertandingan. Ia mampu sedikit menghidupkan lini serang Juventus. Pemain pengganti selanjutnya ada Federico Bernardeschi. Bernardeschi ia aktif bergerak di lapangan. Akan tetapi, Federico Bernardeschi gagal untuk menghasilkan sesuatu yang signifikan di atas lapangan. Pemain pengganti selanjutnya ada Dejan Kulusevski. Ia masuk menggantikan Chiesa. Dejan Kulusevski bekerja keras untuk memenangkan perebutan bola dan sempat mencatatkan 1 key pass. Namun ia gagal membawa Juventus bangkit. Pemain pengganti selanjutnya ada Manuel Locatelli. Ya, Manuel Locatelli langsung menunjukkan kinerja yang menjanjikan setelah dimasukkan sebagai pemain pengganti. Ia melakukan pressing tinggi ke depan dan mendistribusikan bola dengan baik. Sempat juga ia mencatatkan 2 tendangan dan 1 key pass. Seharusnya ia dimasukkan lebih awal di laga lawan Empoli ini. Dan pemain pengganti yang terakhir ada Mattia De Sciglio. Ia dimasukkan ke lapangan saat laga kurang 10 menit saja. Ia pun tak bisa memberikan dampak yang diharapkan di atas lapangan bagi Juventus saat melawan Empoli ini. Jadi, kita tunggu saja ya kabar terbaru dan menarik lainnya di Juve ID. Karena kami bakal update terus berita Juventus setiap harinya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini terus berkembang. Forza Juventus!